Melanjutkan sequel dari film sebelumnya, di mana setelah berbuat kericuhan di kota Moskow, Jason Bourne menjadi buronan paling diincar di kota tersebut. Dalam kondisi penuh luka, ia berusaha kabur dengan cara menaiki kereta antar kota. Sayangnya, sejak tadi polisi berhasil mengikuti jejaknya dan ikut naik ke atas kereta. Maka dari itu, Jason mengurungkan niatnya untuk kabur dan fokus untuk mengobati luka-lukanya terlebih dahulu. Kebetulan tak jauh dari sana terdapat sebuah apotek. Biar Mimin jelaskan dulu soal siapa sosok Jason Bourne. Beliau adalah mantan agen khusus yang sejak 2 tahun lalu mengidap penyakit amnesia. By the way, Jason juga bukan agen khusus biasa karena dulunya bertugas dalam operasi rahasia bernama Treadstone. Hanya agen terpilihlah yang bisa masuk ke program tersebut untuk menjalankan misi siluman. Kembali ke masa sekarang, di mana ketika sedang mengobati luka-lukanya, Jason kembali teringat sekilas dari masa lalunya ketika direkrut oleh beberapa petinggi CIA. Tapi di saat yang sama, polisi berhasil menemukan keberadaannya dan mencoba menahannya saat itu juga. 6 minggu kemudian, para petinggi CIA mengadakan rapat untuk mendengarkan rekaman dari salah satu mantan rekan mereka bernama Ward yang ditemukan bunuh diri di sebuah hotel karena takut menjalani hukuman akibat ketahuan korupsi. Jason Bourne adalah orang yang berhasil mengungkap kasus tersebut. Makanya petinggi CIA bernama Pam ngotot agar mereka mencabut nama Bourne dari daftar buron. Lagi pula selama ini ia tak pernah mengeluarkan ancaman apapun kecuali setelah kekasihnya dibunuh dan difitnah melakukan pembunuhan. Sayangnya pendapat itu ditolak mentah-mentah oleh sang direktur utama bernama Kramer. Ia tetap menganggap kalau Jason adalah mesin pembunuh yang bisa mengancam stabilitas negara. You telling me he's not a threat to this agency? Serious threat until proven otherwise. Film kemudian memperkenalkan kita ke seorang jurnalis bernama Ross. Siang itu ia menemui seorang petinggi CIA bernama Daniels. Jujur saja, kericuhan yang Jason Bourne lakukan beberapa minggu lalu mengundang rasa penasarannya. Dan entah kenapa Daniels tiba-tiba bersedia untuk menceritakan asal-usul dari Jason Bourne, serta operasi rahasia pemerintah bernama Treadstone, yang kini berubah nama menjadi Blackbriar. Nah, masalahnya selama ini CIA diam-diam menyadap semua ponsel warga sipil. Ketika Ross menelpon atasannya dan menyampaikan soal operasi Blackbriar, tiba-tiba sistem keamanan CIA aktif dan Ross kini menjadi target mereka. Have you heard about Operation Blackbriar? Have you heard about Operation Blackbriar? You have details. People listen up, this is a full priority situation. Our target is a British national, Simon Ross, a report. Sebelum melanjutkan aksi balas dendamnya, Jason sendiri mampir untuk menemui adik dari mantan kekasihnya. Tak banyak yang bisa ia katakan selain permohonan maaf dan berjanji akan membalaskan kematiannya. Selepas dari sana, ia kemudian melanjutkan pelariannya menggunakan kereta. Namun di tengah perjalanan, ia tak menyangka akan membaca berita mengenai dirinya, yang juga mencantumkan soal kematian mantan kekasihnya. Semua berita itu ditulis oleh Ross. Berita ini cukup aneh karena harusnya bersifat rahasia. Tak mungkin Ross bisa mengetahui itu semua kecuali berkat bantuan orang dalam. Makanya Jason kemudian menelpon kantor tempat Ross bekerja dan menawarkannya untuk bertemu 4 mata. Who is this? This is Jason Bourne. Deputi Direktur CIA bernama Noah Fossen adalah orang yang paling tidak senang begitu tahu ada warga sipil yang mengetahui soal operasi Blackbriar. Tanpa basa-basi, ia bahkan memerintahkan seorang agen rahasia untuk bersiap-siap menghabisi nyawa Ross jika seandainya ia mencoba melanjutkan investigasinya soal operasi rahasia tersebut. Dan singkat cerita, beberapa menit kemudian, begitu Ross tiba di lokasi, Jason menyadari kalau ia telah dibuntuti oleh beberapa agen. Makanya mereka terpaksa berimprovisasi sedikit. Dibanding bertemu 4 mata, Jason diam-diam menyelipkan sebuah ponsel ke saku milik Ross. Dari sini, mereka mulai saling berinteraksi melalui telepon. Tanpa basa-basi, Jason langsung menunjukkan semua lokasi dari para agen yang mengintai Ross saat ini. Jika ingin selamat, ia harus mengikuti perintahnya.
Untuk mengecoh para agen yang mengintai Ross, Jason menyuruhnya untuk berpura-pura berbincang dengan pria bertudung yang berada di dekat halte bus. Dan benar saja, tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa agen muncul dan menculik pria tersebut karena dikira sebagai informan yang memberitahukan Ross soal operasi Blackbriar. Disinilah Ross semakin yakin kalau nyawanya memang dalam bahaya. Tapi untung saja, berkat bantuan Jason Bourne, ia bisa menghindari semua jebakan yang ada. Bukannya bersyukur karena nyawanya telah diselamatkan, Ross tetap bersikukuh untuk menyembunyikan nama dari informannya. Tapi paling tidak di sini Jason dapat info kalau Project Redstone ternyata belum berakhir dan hanya berganti nama. Masalahnya tak ada waktu untuk membahas hal tersebut lebih jauh karena keberadaan mereka saat ini sedang diincar oleh CIA. Mereka bahkan sudah berhasil meretas semua CCTV di stasiun tersebut. Untung saja Jason yang jenius sekali lagi berhasil mengarahkan Ross untuk menghindari kejaran para agen. Sampai akhirnya penyamaran mereka terbongkar karena Ross bertindak sembrono akibat mengira petugas kebersihan adalah seorang agen yang sedang menyamar seperti di film-film. You cannot afford to lose this guy, people. Garbage man? Negative. Oh Jesus, he's reaching for something. Okay, There he here he goes. Tell grab team A, go. Begitu keberadaan Ross terbongkar, Jason berusaha untuk tetap mengarahkannya agar ke tempat yang lebih aman. Tapi karena sudah dikepung dari berbagai arah, kali ini ia terpaksa untuk ikut campur secara langsung dengan cara menghabisi mereka satu persatu. Orang-orang yang berada di markas sangat takjub begitu tahu kalau Ross dibantu oleh sosok Jason Bourne. Kali ini mereka tak lagi menahan diri. Fossen langsung memerintahkan agen rahasianya untuk langsung menghabisi nyawa mereka di tempat. Di lain sisi sebelum melanjutkan pelariannya, Jason sempat memperingatkan Ross untuk mengikuti perintahnya tanpa berimprovisasi. Karena salah sedikit saja nyawanya akan melayang. Yang menjadi masalah sekalipun sudah diperingatkan sedemikian rupa, Ross tetap tak mendengarkan kata-kata Jason. Ia bahkan keluar dari persembunyiannya sebelum diperintahkan. Alhasil, I go now, I can make it. Jason segera menghampiri jasad Ross untuk mengambil catatan kecil di sakunya. Ia berharap paling tidak menemukan nama dari informan yang dimaksud. Di lain sisi, ia juga mencoba untuk menangkap agen rahasia tadi. Namun nampaknya ia sudah berhasil kabur duluan menggunakan kereta bawah tanah. Singkat cerita, malam itu Jason mampir ke sebuah internet cafe untuk meneliti catatan Ross. Di sana, ia menemukan sebuah nama perusahaan yang ketika diteliti berkantor di Madrid. Di saat yang sama, Daniels yang merupakan sang informan yang dicari-cari saat ini, terlihat panik begitu tahu Ross telah tewas. Ia pun segera mengatur rencana pelarian diri. Karena gagal menangkap Jason Bourne, Fossen kemudian diminta untuk bekerja sama dengan Pam dalam menangani kasus ini. Namun Pam terlihat kurang senang karena mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda soal sosok Jason Bourne. Tapi karena ini merupakan perintah atasannya, ia juga tak bisa menolaknya. Had a leak. A serious national security situation. I'll see you at the office. By the way, sudah 9 jam sejak Jason Bourne berhasil kabur dari London. Kini ia bahkan sudah sampai di Madrid. Maka dari itu, Pam langsung mengambil alih kepemimpinan tim Fossen dan mulai mencari tahu apa sebenarnya tujuan Jason kemarin bertemu dengan Ross. Nah, setelah meretas email dari mendiang Ross, mereka menemukan sebuah fakta bahwa 2 hari lalu ia sempat berangkat ke Italia. Itu artinya informannya kemungkinan berasal dari kota tersebut. Tak butuh waktu lama mereka juga langsung mencurigai Daniel sebagai pengkhianatnya. Karena hanya dia satu-satunya orang di Madrid yang tahu soal operasi Blackbriar. Maka dari itu, tuduhan Fossen ke Jason Bourne selama ini terbukti salah. Karena bukan dia yang membocorkan informasi rahasia tersebut ke publik. Neil Daniels. Trying to get grab teams to the Calle Norte safe house. Tak butuh waktu lama bagi Jason untuk masuk ke kantor Daniels dan menonaktifkan alarm di dalamnya.
Sekalipun orang yang dicarinya sudah berhasil kabur, paling tidak Jason menemukan sebuah foto yang mengingatkan akan masa lalunya. Lebih tepatnya saat pertama kali direkrut ke dalam proyek Treadstone. Tak lama kemudian, 2 agen CIA diutus untuk mencari keberadaan Daniels. Jason sudah menduga kalau mereka akan datang, makanya ia mulai mengatur sebuah jebakan. Orang-orang di markas bisa menyaksikan aksi dari para agen melalui sebuah video kamera. Di balik sebuah pintu terlihat ada bayangan yang terus bergerak. Semua orang menduga kalau itu adalah Jason Bourne. Namun begitu dicek, ternyata itu hanyalah kipas dan sebuah senter. Kedua agen tadi langsung dibuat pingsan. Namun tak lama kemudian seorang wanita juga ikut masuk ke sana. Dan ternyata dia adalah Nicole, mantan anggota Treadstone yang sudah kenal baik dengan sosok Jason Bourne. Beberapa detik kemudian telepon berdering dan Nicole dipaksa untuk mengangkatnya. Ternyata itu adalah panggilan dari markas pusat CIA. Yang unik adalah ia tiba-tiba berbohong tentang situasinya dan berusaha menyembunyikan keberadaan Jason. Tapi Pam langsung sadar kalau Nicole sedang berbohong dan mencoba mengirimkan pesan tersirat ke Jason agar mau berbincang empat mata. Mendengar hal itu, Fossen marah besar. I disagree, but to find out I need to talk to him. Hold on, Pam, and the only realistic way to end this is to eliminate the threat. Karena hanya Nicole yang tahu di mana posisi Daniel saat ini, ia pun dipaksa untuk ikut bersama Jason. Yang menjadi masalah, pasukan susulan akan tiba di lokasi dalam 3 menit ke depan. Makanya Jason kemudian menelpon polisi dan melaporkan telah terjadi aksi penembakan di apartemen tersebut. Begitu anggota CIA tiba di lokasi, anggota kepolisian mengira kalau merekalah pelakunya, dan dengan begitu Jason bersama Nicole bisa kabur dari sana tanpa hambatan. What the hell is this? What the hell just happened? Pam akhirnya mendatangi Fossen di ruang kerjanya untuk berbincang empat mata. Bagaimana tidak, sudah jelas ada yang coba ia sembunyikan. Awalnya ia bilang Jason Bourne mencoba menjual informasi intelijen ke pasar gelap. Padahal berdasarkan investigasi tadi, mereka menemukan fakta bahwa Danielslah pelakunya. Disinilah Fossen akhirnya menjelaskan apa itu operasi Blackbriar serta hubungannya dengan Jason Bourne di masa lalu. Pada intinya, Fossen berusaha membujuk Pam agar tetap mau bekerja sama demi menangkap Jason dengan iming-iming akan menangkapnya hidup-hidup. When we find Daniels, we get Bourne too. Di lain sisi, Nicole dan Jason saat ini singgah di sebuah kafe untuk beristirahat sejenak. Jason tak berhenti berpikir, mencoba mengingat siapakah orang di balik foto yang ditemukan di kantor Daniels. Sekilas ingatannya mengatakan kalau pria itu adalah salah satu pendiri Treadstone. By the way, alasan Nicole mau bekerja sama dengan Jason ternyata karena mereka berdua adalah sepasang kekasih di masa lalu. Namun Jason tak mengingat sama sekali kenangan tersebut. Why are you helping me? It was difficult for me with you. Tak butuh waktu lama bagi CIA untuk menemukan lokasi keberadaan Daniel saat ini. Ternyata ia bersembunyi di wilayah Tangier. Tanpa basa-basi mereka kemudian mengutus seorang agen khusus untuk membunuhnya. Pam sendiri kurang sepakat dengan hal tersebut karena merasa ada yang Fossen coba sembunyikan dari operasi ini. Makanya ia kemudian menelpon direktur utama CIA untuk meminta bantuan agar Daniels ditangkap hidup-hidup. Sayangnya, Pam tak tahu kalau atasannya adalah dalang dari keputusan tersebut. It's Pam Landy. She says it's urgent. Tell her I'm unavailable. Di lain sisi, untuk melacak keberadaan Daniels, Nicole terpaksa masuk ke sistem CIA menggunakan akun miliknya, lalu menyabotase operasi pembunuhan Daniels dengan cara meminta sang agen rahasia untuk mampir dulu ke kafe demi mengambil sebuah ponsel. Dari sana, Jason bisa mengikutinya dari belakang dan akan menuntunnya ke arah lokasi persembunyian Daniels saat ini. Masalahnya, tak lama kemudian, aksi Nicole itu diketahui oleh orang-orang di markas pusat. Fossen tentu saja marah besar dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Tanpa basa-basi, ia bahkan memerintahkan agen rahasia tadi untuk sekalian membunuh Nicole begitu nyawa Daniels dihabisi. Computer belonging to Nikki Parsons. When we're finished with Daniels, send the asset after her. Yes. About Daniels!
Daniels, not Nikki. She has betrayed us. Alasan mengapa Daniels kabur ke wilayah Tangier adalah untuk menarik uang tabungan rahasia yang selama ini ia sembunyikan di rekening luar negeri. CIA tentu saja sudah menduga hal tersebut dan mulai memanfaatkannya untuk rencana pembunuhan. Begitu semua sudah siap, Daniels diminta datang ke sebuah bank. Namun di tengah jalan, agen rahasia tadi tiba-tiba melemparkan sebuah tas. Jason mengira tas itu berisikan bom, makanya ia mencoba menghentikan kendaraan Daniels di tengah jalan. Sayangnya itu hanyalah jebakan karena bom sebenarnya berada di dalam Vespa yang terparkir tepat di samping Daniels. Begitu berhasil menyelesaikan misinya, agen rahasia tadi yang bernama Dash langsung berangkat menuju kafe di mana Nicole saat ini berada. Namun sebelum ia tiba di sana, untungnya Nicole sudah kabur duluan. Di lain sisi, beberapa polisi di kota tadi sempat melihat wajah Jason saat ledakan terjadi dan mengira kalau dialah pelakunya. Makanya sambil OTW menyelamatkan Nicole, Jason juga harus berurusan dengan kepolisian. Di saat yang sama, Des berhasil mengikuti jejak pelarian Nicole yang saat ini bersembunyi di antara rumah warga. Ia terlihat sangat panik karena nyawanya dalam bahaya. Jason sendiri sejak tadi berlarian di atas atap demi menghindari kejaran polisi. Sampai pada akhirnya, karena tak sanggup mengikuti pelariannya, mereka pun memutuskan untuk menyerah. Masalahnya, dari jauh terlihat Nicole sebentar lagi akan berhadapan dengan Dash. Maka dari itu, Jason langsung tancap gas untuk menolongnya. Dash bukan agen sembarangan karena tergabung dalam program Blackbriar. Di tengah pertarungan, Nicole mencoba menolong Jason, tapi yang ada ia malah terkapar hingga pingsan. Pertarungan sengit terus berlangsung hingga akhirnya Jason berhasil membalikan keadaan dan terpaksa membunuh lawannya. Jason yang jenius kemudian mengambil ponsel Dash untuk memalsukan kematiannya. Dengan begitu, Fossen tak akan lagi mengirimkan pasukan susulan untuk sementara waktu. Berita mengenai kematian Jason juga langsung Fossen sampaikan ke pimpinannya. Don't worry, you're protected. Singkat cerita, malam itu Jason terlihat sedikit bersedih karena tak bisa menyelamatkan nyawa Daniels. Padahal sedikit lagi ia akan berhasil mengetahui soal masa lalunya. Masalahnya setiap malam Jason selalu bermimpi bertemu dengan orang-orang yang ia bantai selama bertugas di Treadstone. Jika terus berlanjut, hidupnya hanya akan dipenuhi dengan rasa bersalah. Di lain sisi, Jason juga tak bisa menyelamatkan nyawa Nicole terus-menerus. Makanya malam itu ia memintanya untuk bersembunyi di kota lain. Sedangkan Jason akan tetap mencari tahu kebenaran dari masa lalunya. Dari sana, Jason kemudian menyogok penjaga ruang otopsi untuk mencari petunjuk dari kematian Daniels. Di sini, ia berhasil menemukan sebuah berkas yang menunjukkan lokasi asli dari markas CIA. Makanya, tanpa membuang waktu, ia pun terbang ke New York untuk balas dendam. Singkat cerita, keesokan paginya, Fossen akhirnya menyadari kalau Jason ternyata masih hidup. Hal itu membuatnya sangat kesal. Kebalikannya, Pam malah senang mendengar kabar tersebut dan memutuskan untuk berpihak ke Jason. Lagi pula, Fossen sudah pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Makanya, Pam kemudian mengirimkan pesan tersirat ke Jason melalui sebuah pengumuman. Then we should communicate back. Gilberto de Piento, your party is waiting for you. Singkat cerita, setibanya di depan markas CIA, bukannya menerobos ke dalam, Jason malah naik ke gedung seberang untuk memantau Pam dari jauh. Di sini, ia juga tak sengaja melihat Fossen yang sedang menyembunyikan sebuah dokumen rahasia, percis seperti yang dimiliki oleh mendiang Daniels. Jason pun terbersit sebuah ide dan segera menelpon Pam untuk berbincang lebih jauh. Nah, ternyata ponsel Pam ini telah disadap oleh orang-orang di markas. Begitu ketahuan berbincang dengan Jason Bourne, mereka mulai melacak keberadaannya.
Tapi sayangnya panggilan itu berakhir lebih cepat dibanding yang diperkirakan. Namun hal itu tak masalah karena Fossen yakin tak lama lagi Pam akan menuntun mereka ke lokasi Jason saat ini. Is alive and is at large in New York City. And Landy just left the building. Stay with her phone. Dugaan Fossen ternyata benar karena Pam baru saja menerima sebuah pesan dari Jason yang berisikan lokasi pertemuan rahasia mereka berdua. Tanpa membuang waktu, ia mengerahkan semua agennya ke lokasi yang dimaksud. Bahkan Fossen juga ikut berangkat ke sana untuk melihat operasi penangkapannya. Pokoknya sebelum Pam tiba, lokasi itu sudah dikepung dari berbagai arah. Tapi lucunya, sampai akhir Jason tak kunjung datang. Tak lama kemudian, tiba-tiba ponsel Fossen berdering dan ternyata... Noah Wilson. Where are you now? I'm sitting in my office. Your office right now, we'd be having this conversation face to face. Ya, sejak awal Pam hanyalah umpan. Jason diam-diam berhasil masuk ke kantor Fossen, merekam suaranya melalui telepon dan mengambil sidik jarinya dari barang-barang di kantor yang kemudian dipakai untuk membuka berangkas di balik mejanya yang berisikan berkas rahasia mengenai operasi Blackbriar. Panik bukan main, Fossen segera mengerahkan pasukan yang tersisa untuk menangkap Jason. Namun ia sudah berhasil kabur keluar dari gedung. I want everyone back in the vehicles as a code 10 aboard. He's got everything. God damn it. Mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Jason dan mencoba untuk mengepungnya dari berbagai arah. Tapi sekali lagi, ia berhasil melarikan diri dengan cara mencuri sebuah mobil di parkiran dan langsung menjatuhkannya dari ketinggian. Drove off the roof. What? He drove off the roof. Namun pengejaran belum berakhir karena kepolisian kota New York juga tiba-tiba muncul dan berusaha menangkapnya. Untung saja para agen tiba-tiba menembaki kepolisian dan memberikan Jason kesempatan untuk mengambil alih mobil mereka. Di saat yang sama, Pam bersama rekannya segera berangkat ke lokasi selanjutnya. Saat nelponan tadi, diam-diam Pam menyelipkan sebuah alamat yang akan menjadi lokasi dari pertemuan mereka yang sebenarnya. Sayangnya kode itu berhasil diketahui oleh Fossen dan anggotanya. Ternyata alamat yang diberikan merupakan markas utama dari Blackbriar atau bisa dibilang bekas pelatihan agen Treadstone. 41571, new assignment numbers. 41571. She just gave him the training facility. Oh, Christ. Yang menjadi masalah untuk bisa sampai ke lokasi yang dimaksud, Jason harus menghadapi berbagai serangan, mulai dari kepolisian sampai dengan agen khusus kiriman Fossen, hingga pada akhirnya aksi kejar-kejaran itu berujung kecelakaan maut. Agen khusus yang mengejar Jason terluka cukup parah. Tapi sekalipun berkesempatan untuk membunuh agen tersebut, Jason malah mengampuni nyawanya. Fossen sendiri segera memperingatkan Dr. Albert akan kedatangan Jason. Namun bukannya kabur, ia malah berencana untuk menjadikan dirinya sebagai umpan. By the way, Dr. Albert adalah orang yang sempat Jason temukan fotonya di ruang kerja Daniels kemarin. He's coming home. I'll keep him in play till you get there. Singkat cerita, Jason akhirnya tiba di markas Treadstone. Sebelum masuk ke gedung tersebut, ia bertemu dengan Pam dan langsung menyerahkan semua file rahasia yang tadi ia curi dari berangkas Fossen. Masalahnya, tak lama kemudian, Fossen bersama anggotanya juga tiba di lokasi. Makanya, Pam tak punya pilihan selain langsung masuk ke gedung di belakangnya dan segera mencari sebuah mesin fax. Ternyata ia berencana untuk mengirimkan semua file rahasia tersebut ke Biro Investigasi. Dengan begitu, semua kejahatan Fossen akan terbongkar. You better get yourself a good lawyer. Jason akhirnya berhasil menemukan keberadaan Dr. Albert. Sekilas ingatannya mulai membanjiri pikirannya, terutama saat pertama kali akan direkrut oleh Treadstone. Jason sempat bertanya mengapa sosoknya dipilih untuk masuk ke program tersebut. Namun Dr. Albert bilang sejak awal Jason lah yang menawarkan dirinya untuk mengabdi dalam program Treadstone. Begitu mendengar fakta tersebut, seketika Jason langsung mengingat semuanya. Ternyata memang ia menyerahkan dirinya secara sukarela. Bahkan kala itu Jason bersedia membunuh seseorang tanpa mengetahui kejahatan apa yang telah ia perbuat.
Hal itu harus dilalui sebagai bentuk ujian untuk masuk ke program Treadstone. Do you remember now? I remember. Walaupun harus menerima kenyataan pahit tersebut, Jason tetap mengampuni nyawa Dr. Albert karena ia yakin sebentar lagi operasi busuk ini akan terungkap ke publik. Di saat yang sama, tiba-tiba beberapa agen muncul dan terus melepaskan tembakan. Tentu saja Jason langsung berusaha kabur, tapi malah bertemu jalan buntu. Agen khusus yang tadi terluka akibat kecelakaan juga tiba-tiba muncul dan mulai mempertanyakan mengapa Jason tadi tak membunuhnya. Disinilah ia menjelaskan kalau mereka para agen hanyalah alat dari para petinggi korup. Selama ini mereka dilatih hanya untuk dimanfaatkan dan bukan mengabdi kepada negara sepenuhnya. Mendengar fakta tersebut, si agen ini memutuskan untuk melepaskan Jason. Tapi tiba-tiba, Fossen muncul dan melepaskan tembakan tepat sebelum Jason lompat ke sungai. Beberapa waktu kemudian, beberapa petinggi CIA disidang oleh senator. Operasi Blackbriar akhirnya terungkap ke publik. Semua orang yang terlibat di dalamnya langsung dijatuhi hukuman berat. Nah, stasiun TV juga memberitakan soal sosok Jason Bourne yang ternyata sampai saat ini jasadnya belum juga ditemukan, padahal tim SAR sudah menyisiri sungai tersebut selama 3 hari. Mendengar berita itu, Nicole hanya tersenyum karena itu artinya Jason berhasil selamat dari serangan kemarin. Dan dengan begitu, film pun tamat. Sebenarnya masih ada 2 film lagi yang menceritakan kelanjutan dari sosok Jason Bourne. Kalau kalian suka, Mimin akan lanjutkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.